Shalom. Sekali lagi shalom. Pada sore menjelang malam hari ini kita akan memulai ibadah pemuda kita. Namun sebelum itu saya ajak saudara semua kita sama-sama berdoa. Kita mau memulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur Bapa karena betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami, dan Engkau telah menimbakan kami di sini dengan sehat, selamat, dan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Bapa. Mungkin ada teman-teman kami yang belum sampai di sini, Tuhan. Engkau lindungi dalam perjalanan hingga sampai di tempat ini dengan selamat. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya undang saudara semua kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian kasih dari surga. Kasih dari Bapa
kami percaya Bapa, Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu, kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan sekarang Tuhan kami akan memulai ibadah pemuda kami. Kami mohon Tuhan, Engkau tebus kami semua dalam kuasa darah-Mu. Dan berkatilah ibadah kami Bapa dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ada sukacita? Amin. Ada sukacita? Kurang semangat. Ada sukacita? Amin. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian Terima Sukacita Sorga. Terima
Lihat, ada sukacita nggak di mukanya? Ada sukacita? Kurang semangat. Ada sukacita? Amin. Ya, kita akan menyanyikan pujian lagi. Kita katakan, Dia kirangkanku. Kita akan mulai lagi. Salah nada ya, nggak apa-apa. Ayo kita memuji nama Tuhan lagi. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Dalam hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku masuki gerbang. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Di nama Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Kita bisa siapkan persembahan kita. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami kembali datang kepadamu. Kami bersyukur Bapa. Kami berterima kasih betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami, dan Engkau telah memberikan sukacita kepada kami. Dan sekarang Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Kami mohon Bapa, Kau berkati persembahan kami agar layak berguna bagi pekerjaan di tempat ini Bapa, dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Petugas saya silakan kita nyanyikan pujian ajaib sungguh ajaib. Betapa heran ku
Yesus memberkati. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya undang saudara semua kita kembali bangkit berdiri. Kita angkat pujian Bapakku yang di surga. Bapa yang pelihara hidup
Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di surga, saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus berkumpul di tempat ini Bapa. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami berkumpul di tempat ini Tuhan Yesus. Kami mau benar-benar untuk mendengarkan suara-Mu Bapa. Kami mau menerima berkat-Mu Tuhan. Kami tahu yang kami terima ini bukan berkat yang berupa fisik Tuhan, tapi berkat berupa rohani, yaitu firman-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, segala kuasa jahat Tuhan yang berusaha untuk menghalangi firman-Mu untuk masuk ke dalam hati kami Tuhan, yang membuat kami tidak fokus ketika mendengarkan firman Tuhan, yang saat ini berusaha mengganggu penyampaian firman Tuhan. Saat ini kami ikat, tolong patah hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Bapa, saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan biarlah Tuhan Engkau mengurapi kami di tempat ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan. Haleluya, amin. Di nama Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Shalom saudara semua. Shalom. Shalom, puji nama Tuhan. Semuanya bisa hadir pada sore hari ini. Ini bukan karena kita, tapi ini semua karena kasih Tuhan. Nah, pada malam hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan. Ini ayatnya ayat emas bagi anak-anak muda. Jadi pada malam hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Menjadi Teladan. Nah, kita sama-sama buka Alkitab kita, saudara. Kita buka di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. Sekali lagi di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Kalau sudah dapat, bisa sama-sama kita katakan amin. Amin. Saya akan bacakan ayatnya. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Puji nama Tuhan. Di sini dikatakan bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi saudara semua, meskipun umur kita muda, itu tidak menjadi alasan untuk kita direndahkan atau diremehkan saudara. Karena saudara tahu gak, Tuhan memanggil banyak anak-anak muda untuk melayani Tuhan. Banyak orang dipanggil itu bukan saat usianya sudah tua saudara. Justru usia-usia seperti kita sekarang ini, ada yang usianya seperti Hani, Valen. Yang paling muda di sini siapa ya? Valen sama Hana ya? Kayaknya. Nah, itu bisa dipanggil Tuhan, dan itu tidak ada yang mustahil saudara. Tuhan menggunakan orang yang kecil, anak-anak muda untuk melayani Tuhan, supaya anak-anak muda itu menyampaikan suara Tuhan. Jadi kata Tuhan di sini saudara, jangan seorang pun menganggap kita rendah karena kita ini masih muda. Karena kalau saudara lihat ya, banyak di tokoh-tokoh Alkitab itu dipanggil di masa mudanya, bukan di masa tuanya, saudara. Meskipun ada beberapa, tapi kebanyakan Tuhan panggil itu ketika usianya masih sangat muda, saudara. Ya, jadi secara umum mungkin kita muda, tetapi itu tidak menjadi alasan untuk kita tidak melayani Tuhan atau untuk kita tidak bisa menjadi teladan. Nah, menganggap engkau rendah karena engkau muda, dianggap remeh karena kita masih muda, itu seringkali saudara. Itu tidak menjadi hal yang jarang terjadi, tapi sering terjadi sebenarnya. Karena mungkin karena kita muda, anak muda itu kan pikirannya kadang masih labil, tidak stabil, juga kadang kalau orang bilang tuh tidak banyak pengalamannya. Jadi pengalaman hidupnya tuh masih sedikit sekali. Jadi kalau misalnya ada anak muda yang dipakai secara luar biasa, kadang tuh orang meremehkan. Memangnya apa sih kualitas dia itu? Biasanya seperti itu saudara. Tapi Tuhan tidak menganggap itu semua saudara. Ingat, Tuhan itu tidak memandang mau kita muda, mau kita masih kecil. Itu dipakai Tuhan secara luar biasa saudara. Tuhan tidak menganggap remeh itu semua. Yang penting adalah hati kita itu sungguh-sungguh sama Tuhan. Hati kita benar-benar, Tuhan, ini aku, meskipun aku masih muda, aku mau dipakai Tuhan. Saudara tahu Daniel, kisah Daniel? Daniel itu masih muda loh saudara.
tapi dia punya roh yang luar biasa. Karena apa? Karena roh Tuhan bersama dengan Daniel. Daniel masih sangat muda saudara, di kalangan di usia sepantaran Daniel punya roh yang luar biasa karena dia punya hubungan yang dekat sekali dengan Tuhan. 3 kali dia berdoa dalam satu hari. Kita nggak tahu apakah dia berdoa satu kali itu 1 jam, 2 jam, atau 3 jam, atau mungkin 6 jam. Kita nggak tahu saudara. Tapi dia punya hubungan yang sangat dekat sekali dengan Tuhan, sehingga dia dipakai Tuhan di usianya sangat muda, dan dia dipakai untuk melayani Tuhan. Dan kalau saudara tahu kisahnya Daniel ya, di antara nabi-nabi Tuhan, di antara orang-orang yang biasanya menafsirkan mimpi pada zaman itu, yang bisa menafsirkan mimpi raja itu hanya Daniel. Luar biasa saudara itu. Nah, yang kedua lagi ada Samuel saudara. Samuel dipanggil umur berapa saudara? Umur 12 tahun. Masih sangat muda. Saya aja umurnya sekarang saya 20, jalan 23 tahun. Saya baru sungguh-sungguh ikut Tuhan ketika umur saya sekitar 20 atau 21 tahun. Tetapi Samuel, bukan Samuel yang itu ya saudara. Tapi tidak kemungkinan Samuel kita di sini melayani Tuhan. Samuel umur berapa sekarang? Berapa? 13. Kurang lebih aja saudara, cuma 2 tahun aja dari Samuel di Alkitab. Tapi Samuel melayani Tuhan lewat musik. Nah, kalau tokoh Samuel, Nabi Samuel di dalam Alkitab, dia dipanggil Tuhan ketika umur 12 tahun. Dan dia digunakan Tuhan untuk menegur Imam Eli. Imam Eli itu sudah tua saudara, tidak muda lagi umurnya. Tapi Tuhan menggunakan Samuel. Tuhan tidak berbicara loh saudara lewat Imam Eli, tetapi Tuhan berbicara lewat Samuel. Samuel dipanggil 3 kali, dan ketika yang terakhir dia dipanggil oleh Tuhan, dia pikir itu Imam Eli ya saudara yang berbicara, yang memanggilnya. Tetapi itu adalah suara Tuhan. Tuhan mau menyampaikan kepada Samuel untuk menegur anak-anak Imam Eli, karena anak-anak Imam Eli berbuat hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu anak umur 12 tahun dipakai sama Tuhan untuk menegur orang tua saudara. Itu tidak mustahil terjadi bagi Tuhan. Bagi Tuhan itu nggak ada yang mustahil saudara. Mau saudara umur 10 tahun sekalipun, kalau Tuhan punya panggilan yang luar biasa atas diri saudara, Tuhan akan pakai bagaimanapun caranya, dan tidak akan ada orang yang bisa menghalangi rencana Tuhan saudara. Nah, ada lagi saudara seperti Daud, itu dipanggilnya di usia sangat muda saudara. Bayangkan Daud yang badannya kecil seperti itu di usia sangat muda mengalahkan Goliat yang tingginya itu saudara mungkin 2 meter lebih ya. Itu luar biasa saudara. Itu karena apa? Itu bukan karena kekuatan mereka saudara, bukan karena mereka itu hebat, bukan karena mereka cerdas, bukan karena mereka mampu, tapi itu semua karena ada roh Tuhan di dalam diri mereka. Kita semua di sini punya roh Tuhan, amin saudara. Amin. Kita semua percaya kita di sini punya roh Tuhan. Karena apa? Kalau nggak ada roh Tuhan di dalam diri kita, nggak mungkin kita bisa hadir pada malam hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk ibadah di tempat ini. Usia-usia muda kayak kita kan biasanya nongkrong aja lah, malam minggu kapan lagi kan. Tetapi kita di sini memilih untuk datang sama Tuhan, meluangkan waktu kita untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, yang kedua yang mau saya bahas adalah jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Ini perintah Tuhan saudara. Meskipun kita muda, kita disuruh jadi teladan bagi orang-orang percaya. Nah, apa sih teladan itu? Teladan itu adalah hal atau sesuatu dalam segala aspek ya saudara, bisa perbuatan, perkataan kita, tingkah laku kita, penampilan kita, mungkin perilaku sifat itu yang baik ditiru dan dicontoh. Jadi kita punya perilaku itu yang baik saudara, sehingga kita dicontoh oleh orang-orang sekitar kita, dan orang-orang sekitar kita itu tidak menjadi rugi karena bergaul dengan kita. Kita membawa hal yang positif, tidak membawa hal yang negatif saudara. Kalau kita bawa hal yang negatif saudara, nggak ada orang yang mau dekat sama kita. Pasti kita diomonginnya nggak baik-baik, kata-kata yang kita dengar tuh selalu negatif. Tapi kalau kita memancarkan hal yang positif, kita bagi sekitar kita kasih hal yang positif, kita bisa jadi contoh bagi orang sekitar kita. Otomatis itu kita mendengar hal-hal yang baik terus saudara. Meskipun saudara kita itu hidup tidak selalu bisa menyenangkan orang. Jadi kita nggak bisa memenuhi ekspektasi orang.
tetapi kita bisa berusaha untuk berubah. Misalnya yang dulunya suka sakit hati, suka merasa iri. Nah, kita mau berubah, kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya ketika kita merendahkan diri, saudara, apa yang kita terima itu luar biasa, saudara. Roh Tuhan itu masuk. Karena Roh Tuhan itu, Roh Kudus itu seperti air. Dia tidak mengisi dari tempat yang tinggi. Kalau saudara lihat ya, air terjun itu ngisinya ke bawah apa ke atas? Ke bawah kan? Gak mungkin ke atas. Gaya gravitasinya berarti hukumnya salah kalau ke atas. Air itu terjunnya ke bawah. Dia mengisi di tempat yang paling rendah. Ketika yang tempat rendah itu turun, misalnya di sini ada air ya, dari mimbar yang pertama, turun akan ke mimbar kedua, turun lagi ke mimbar yang paling bawah. Baru nanti kalau mimbar yang bawah sudah penuh, dia akan naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Itu prosesnya Roh Kudus, saudara. Orang yang tidak bisa merendahkan diri, Roh Kudus tidak bisa masuk. Karena orang yang tinggi hati itu, saudara, karakternya keras, egois, gak mau disalahkan, gak bisa ditegur. Dan Tuhan gak mau, saudara, dengan orang yang seperti itu. Karakter Tuhan itu lemah lembut. Karakter Tuhan itu rendah hati. Meskipun Tuhan dicemooh loh, saudara, Tuhan Yesus itu bukannya gak dibenci, saudara. Banyak yang membenci Tuhan Yesus, dan itu tokoh-tokoh agama. Tapi Tuhan tetap tidak menyimpan sakit hati, tidak merasa karena Tuhan itu adalah anak Allah yang turun ya, aku ini anak Allah, kamu itu siapa? Tuhan gak berbicara seperti itu, saudara. Tuhan diam. Karena Tuhan mengasihi orang tersebut, dan orang itu tidak mengerti. Gitu. Nah, teladan yang seperti apa sih yang Tuhan mau anak-anak muda lakukan saat ini? Patokan teladan kita itu, saudara, Tuhan Yesus. Saudara tahu gak karakter Tuhan Yesus itu seperti apa? Yang paling utama karakter Tuhan Yesus itu adalah kasih. Kasih, lemah lembut, saudara, rendah hati, sabar. Dan kasihnya Tuhan Yesus itu, saudara, sungguh luar biasa besar. Karena dia rela mati di kayu salib untuk kita di sini, untuk menebuskan dosa. Itu bukan siapa sih, saudara, yang mau mati untuk orang lain, saudara? Kita di sini belum tentu mau kan? Tapi Tuhan Yesus mau berkorban untuk kita supaya kita diselamatkan. Nah, coba kita buka ayat di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-21. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, saudara, tahu gak sih kenapa kita tuh dipanggil sekarang ini? Kenapa kita melayani Tuhan saat ini? Karena Tuhan itu sudah menderita untuk kita, dan Tuhan mau supaya kita meneladani itu karakter Tuhan, supaya karakter Tuhan yang teladan Tuhan yang Tuhan berikan gak cuma sekadar di buku, di dalam Alkitab, bukan sekedar itu, tetapi kita melakukannya sehingga orang sekitar itu banyak yang tahu, saudara. Bukan karena melihat kita ini baik, bukan, tapi karena apa? Karena ada Tuhan Yesus di dalam kita. Sehingga misalnya kita punya, kita sekolah banyak, teman-teman kita banyak muslim. Nah, kalau misalnya kita berbuat yang aneh-aneh, saudara, kira-kira kita dicemooh orang enggak? Pasti kita jadi batu sandungan dan kita dicemooh orang. Tetapi ketika kita melakukan hal yang baik, melakukan teladan seperti Kristus, kita memberikan hal yang positif ke orang, sehingga orang senang berdekatan dengan kita. Dia bisa sharing segala sesuatu dengan kita, bukan dalam arti yang kita disukai itu dalam hal asmara, bukan ya, saudara. Kita punya kasih, jadi orang dekat dengan kita tuh nyaman, gak canggung, gak seakan-akan aduh aku takut dekat, misalnya saya sendiri, aduh aku takut dekat dengan dia, galak banget orang itu, suka marah-marah. Nah, kan gak ada yang mau dekat, saudara. Tapi kalau kita memancarkan hal yang baik, kita sabar, kita penuh dengan senyuman, kita penuh dengan damai sejahtera,
orang gak akan suka untuk datang sama kita. Amin. Amin. Nah, yang kedua coba kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-13. Ayatnya yang ke-15 sampai ke-16. Ini perkataan Tuhan kepada kita untuk supaya kita memberi suatu teladan. Saya akan bacakan di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat 15 sampai ke-16. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jadi Tuhan sudah katakan di sini saudara, bahwa Tuhan sudah memberikan suatu teladan kepada kita, supaya kita berbuat sama seperti yang Tuhan lakukan. Yang pertama, kita saling mengasihi antar sesama kita. Jangan kita saling membenci, jangan kita saling mencemooh, jangan kita saling merasa sakit hati, iri hati, tetapi kita saling mengasihi di tempat ini. Kita menyimpan kasih kita menebarkan kasih yang luar biasa. Nah, tadi di 1 Timotius dikatakan, jadilah teladan bagi orang percaya. Bagi orang percaya itu bagi orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam hidupnya. Tetapi saudara, sekarang kita tidak hanya menjadi teladan bagi orang percaya, kita juga menjadi teladan bagi orang-orang sekitar kita. Siapa tahu saudara, ketika saudara berbuat baik, misalnya ada teman saudara yang kesusahan, misalnya anak-anak muda tuh saudara biasanya gak jauh-jauh dari pikiran. Itu rasa pikiran tuh kayak penuh seperti orang depresi. Nah, misalnya ada salah satu teman saudara bercerita dengan saudara. Saudara terima ceritanya, saudara dengarkan, saudara sabar mendengarnya, saudara kasih firman Tuhan, seperti konseling lah ceritanya. Nah, siapa tahu ketika dia mendengar firman Tuhan, dia jadi sungguh-sungguh. Dia misalnya kalau dia bukan dari orang percaya, tiba-tiba dia terima Yesus. Kita bawa banyak jiwa untuk Tuhan. Itu gak mustahil terjadi saudara. Yang penting kita sungguh-sungguh mengasihi teman, bukan karena ada maksud yang lain saudara. Nah, jadilah teladan bagi orang percaya ini dalam hal apa aja sih saudara? Di 1 Timotius dikatakan yang pertama itu dalam hal perkataan. Perkataan itu mungkin orang anggapnya remeh saudara, tapi satu perkataan itu saudara menimbulkan suatu ledakan yang luar biasa. Kalau saudara tahu ya. Jadi saudara tahu nggak kalau omongan kotor itu, omongan yang tidak bijaksana, omongan yang sembarangan itu bisa merendahkan diri kita sendiri saudara. Kita melemparkan omongan negatif. Apa pikiran orang sekitar kita tentang kita? Nah, orang itu saudara akan dinilai tidak berpendidikan, sekalipun gelarnya tinggi saudara, tapi akan dinilai tidak berpendidikan ketika orang itu suka ngomongnya sembarangan, suka nyebar hal-hal yang gak benar, suka menyampaikan hal-hal yang negatif yang tidak membangun. Coba aja saudara, misalnya Siska ngomong kotor, misalnya Siska ngomong kotor di gereja. Apa pikiran saudara tentang Siska? Anak ini ngomong sembarangan di gereja, kayak gak pernah sekolah aja. Kadang-kadang di pikiran kita seperti itu saudara. Value kita tuh berkurang kalau kita ngomongnya sembarangan, tidak bijaksana, tidak dipikir dulu ketika berbicara. Tetapi saudara, orang yang menjaga perkataannya, orang yang berhati-hati di dalam berbicara, itu orang yang berwibawa saudara. Dia bijaksana kapan dia harus berkata-kata yang baik. Dia tahu menempatkan diri. Dia tahu kalau ini kata-katanya gak baik aku omongkan ke orang lain. Tetapi orang yang tidak bijaksana, dia sembarangan ngomongnya, gak peduli orang sekitar dia mikirnya apa, pokoknya cocok saja. Itu saudara. Nah, ketika kita dalam perkataan kita itu kita tidak bisa menjaga, kita tidak bisa mengontrol perkataan kita, kira-kira bagi orang sekitar kita dihargai gak saudara? Enggak saudara. Orang
nggak mau berteman dengan kita. Kalau orang bilang sekarang tuh toksik bahasanya itu. Kata-katanya toksik, nggak mau aku berkata dengan dia. Karena saudara tahu nggak, pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Misalnya kita di gereja nih, kata-kata kita dijaga, kita diajari untuk supaya kita tidak berkata-kata yang kasar. Tapi ketika kita di luar sana berkumpul dengan orang-orang yang istilahnya tidak dalam kalangan kita, dan mereka berkata-kata terus nih, jorok-jorok, yang kotor-kotor, yang kasar, otomatis kita tuh keikut saudara. Bukan mereka yang ikut kita, bisa kita yang ikut mereka kalau iman kita nggak kuat. Coba kita buka di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29. Ini pernah saya sampaikan sebelumnya. Efesus pasal 4 yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, saudara, Tuhan mau supaya kita menjaga perkataan kita. Tuhan mau supaya kita tuh berkata-kata yang baik, yang membangun. Jangan perkataan kita menyinggung perasaan seseorang. Kita nggak tahu hati seseorang kayak gimana, saudara. Apakah orang itu gampang tersinggung, atau orang itu ya cuek-cuek aja lah, terserah dia mau apa. Karakter orang kan beda-beda, saudara. Nah, Tuhan mau di sini kita tuh selalu memperkatakan yang baik. Supaya apa, saudara? Supaya bagi orang sekitar yang benar kita berkata-kata, itu beroleh kasih karunia, beroleh damai sejahtera. Jadi kita, orang dekat kita tuh nggak merasa panas gitu loh telinganya, saudara. Nah, kalau kita buka lagi di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang 10 sampai yang 11. 1 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai yang 11. Ini pernah dikhotbahkan sama kakak ayah ya, saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari pendamaian dan berusaha mendapatkannya. Nah, siapa yang mau mencintai hidup? Siapa yang mau tetap hidup? Siapa yang mau supaya tidak mati? Dan siapa yang mau melihat hari-hari baik? Dia harus menjaga lisannya. Dia harus menjaga lidahnya terhadap sesuatu yang jahat. Jangan sembarangan berbicara. Itu yang Tuhan mau. Jadi perkataan kita itu, saudara, menenangkan orang. Misalnya orang sakit, saudara. Kalau saya, misalnya nih, Maria sakit, terus saya ngomong, Maria sakit itu tuh umurnya gak lama loh, Maria. Kamu bisa cepat loh nanti. Kira-kira Maria damai sejahtera gak, saudara, mendengar itu? Ketakutan, saudara, terintimidasi kalau saya ngomong kayak gitu. Nah, apa yang harus saya lakukan ketika Maria merasa sakit? Kita ajak berdoa, saudara. Maria tenang aja, ada Tuhan Yesus, Maria pasti sembuh. Itu, saudara. Gimana kalau misalnya saya sakit, lalu orang ngomong, aduh, sakit kamu itu parah sekali, saya rasa umur kamu gak lama. Stres saya, saudara, pasti. Mungkin saya gak akan bisa tidur setiap hari memikirkan, ya ampun Tuhan, umurku gak lama lagi. Dan saudara tahu gak, apa yang kita pikirkan itu terjadi, saudara. Itu kan iman. Nah, makanya saudara, Tuhan bilang, hendaklah kita memperkatakan sesuatu yang baik, yang membangun. Supaya apa? Supaya orang memperoleh damai sejahtera. Kan gak kebayang, saudara, kalau kita ngomong seperti itu. Bisa stres orang, saudara. Siapa yang berdekat dengan kita? Gak akan ada yang mau, saudara. Nah, apa sih kata Tuhan tentang perkataan yang menyenangkan, saudara? Perkataan yang baik. Coba kita buka di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Hari ini kita agak buka banyak ayat ya, saudara. Nah, kita buka di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Puji nama Tuhan, saudara. Jadi perkataan yang baik itu seperti sarang madu. Di dalam hati itu manis sekali, saudara. Saudara kalau mendengar rayuan, kira-kira hati saudara berbunga-bunga gak sih? Berbunga-bunga ya. Nah, makanya Tuhan bilang, saudara, perkataan yang menyenangkan itu manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Kalau kita sakit, saudara, orang menguatkan kita, kira-kira kita semangat gak? Apalagi kalau kita diajak berdoa dan kita menerima kesembuhan, kita senang
kan saudara? Karena apa? Kita beroleh berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Kita memperoleh kesembuhan tanpa harus kita ke dokter. Itu saudara. Berkat Tuhan itu luar biasa saudara, kalau saudara mengerti dan saudara memahami. Dan itu Tuhan berikan cuma-cuma bagi kita semua anak-anak muda yang mau sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Kuncinya cuma satu, sungguh-sungguh berikan hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Dan jangan setengah-setengah, karena suam-suam kuku itu tidak berkenan di pada Tuhan. Orang yang suam-suam kuku yang setengah-setengah itu gak berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan gak bisa memproses dia. Jadi kita sepenuh hati, ini Tuhan hatiku, ini Tuhan hidupku, aku serahkan sama Tuhan, dan aku mau dipakai Tuhan secara luar biasa. Itu kuncinya saudara. Nah, yang kedua apalagi sih yang mau supaya kita tuh jadi teladan itu ya saudara? Itu dalam hal apa lagi? Yang kedua itu adalah dalam hal tingkah laku. Nah, supaya apa? Kenapa kita harus menjadi teladan dalam tingkah laku kita? Tingkah laku itu berbicara tentang perbuatan kita. Hari-hari kita ini seperti apa? Karakternya seperti gimana sih? Perkataannya gimana sih? Itu dalam tingkah laku. Nah, untuk bisa menjadi berkat saudara, supaya Yesus dipermuliakan, untuk kita bisa menjadi berkat bagi sekitar kita, kita harus punya tingkah laku atau attitude yang bagus, yang baik. Karena kita ini saudara adalah surat Kristus. Tuhan itu menaruh rohnya itu kepada kita. Nah, supaya kita bisa menjadi teladan dalam tingkah laku kita, apa yang Tuhan mau katakan di sini? Nah, tingkah laku kita itu mencerminkan kepribadian kita saudara. Bagaimana kita sehari-hari. Nah, coba kita buka di dalam 1 Petrus lagi, pasal yang kedua, ayat yang ke-12. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari yang melawat mereka. Kenapa kita disuruh Tuhan memiliki cara hidup yang baik? Kenapa kita disuruh Tuhan supaya kita punya tingkah laku yang baik sehingga kita bisa menjadi teladan? Supaya di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, seperti kita di sini, kita bukan bangsa Yahudi saudara, kita bangsa Indonesia. Nah, kalau orang memfitnah kita, orang melihat perbuatan baik kita ini, mau bagaimanapun kita ditodong orang saudara, mau bagaimanapun kita dicerca orang, tapi kita sabar, gak apa-apa, sabar aja, biarkan aja dia ngomong seperti itu. Kita berdoa untuk dia supaya dia bertobat dan berubah dari cara hidupnya yang lama. Nah, ketika dia dilawan oleh Tuhan dan dia mendengar Tuhan, dia ingat, oh ternyata misalnya Lia, oh ternyata dia selama ini berdoa untuk saya. Wah, baik sekali dia sehingga saya bisa berubah sekarang ini. Kuasa doa itu luar biasa saudara. Saudara berdoa sama Tuhan sungguh-sungguh. 1, kita dikasih kesembuhan. 2, hubungan kita semakin dekat sama Tuhan. Yang ketiga, Tuhan tambahkan karunia-karunia kita. Misalnya kita semua di sini melayani Tuhan, ada yang tamborin, ada yang musik, ada mungkin yang nanti bisa jadi WL. Kita semua sini belajar sama-sama untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan tambahkan karunia itu lebih dalam lagi, sehingga kita bisa dipakai Tuhan secara luar biasa, meskipun umur kita masih sangat muda saudara. Nah, bagaimana sih cara kita dalam menjaga tingkah laku kita supaya kita tuh bisa tetap menjadi teladan? Di Mazmur 119 ayat 9, dengan apa seorang muda menjaga kelakuannya itu tetap bersih, tingkah lakunya itu tetap bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Seperti kita di sini sekarang saudara. Ini kita sedang dijaga sama Tuhan ya, dengan firman-Nya. Kita dengar firman, dan ketika firman itu masuk ke dalam hati kita dan pikiran kita, kita melakukan suatu kesalahan misalnya. Kita mau melenceng dari jalan Tuhan. Tuhan maunya kita jalan lurus, tapi kita mau belok kayak ular. Itu ditepuk sama Tuhan. Kamu tuh gak boleh seperti ini. Ingat, jalan kamu ke sini. Ingat firman Tuhan mengatakan kamu tidak boleh seperti ini. Jadi kita punya pagarnya saudara. Gak sembarangan kita menyimpang itu. Tuhan menjaga kita, jadi kita tuh gak jatuh terlalu jauh, gak jatuh terlalu dalam. Tetapi kita, ketika kita menyimpang sedikit, Tuhan bilang, aduh anakku ini, pukul dulu, biar dia tetap jalan lurus. Tandanya Tuhan mengasihi kita saudara kalau kayak gitu. Tetapi ketika kita berbuat
dan Tuhan tidak menegur kita, berarti Tuhan tidak mengasihi kita, saudara. Karena tanda Tuhan mengasihi kita adalah barang siapa aku kasihi, yang kutegur dan kuhajar. Nah, kalau Tuhan tidak menegur dan Tuhan diam, berarti Tuhan sudah lelah untuk menegur kita, saudara. Dan jangan sampai kita ada di titik seperti itu. Kalau kita masih ditegur Tuhan, meski misalnya kita mengalami sesuatu dan itu adalah teguran Tuhan, kita mengucap syukur, saudara. Kenapa? Oh, Tuhan mengasihi saya. Meskipun saya melewati itu semua, saya diberikan kekuatan sama Tuhan. Itu, saudara. Nah, yang ketiga adalah kita memberi teladan di dalam kasih. Seperti yang saya bilang tadi ya, saudara, karakter Tuhan itu punya kasih. Nah, apa sih kata-kata Tuhan tentang perintah Tuhan tentang mengasihi itu? Kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-12. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Saudara tahu nggak? Ukuran kasih itu sama loh, saudara. Antara Bapa dengan Yesus dan Yesus dengan kita, itu ukurannya sama. Pun kita, diri kita sendiri ke sesama. Misalnya saya mengasihi diri sendiri dengan saya mengasihi Lia, mengasihi Hana, Hani atau Valen itu sama. Jadi gak dibedakan, saudara. Ukuran kasih itu sama. Dan orang yang punya kasih itu ada di dalam Tuhan dan tinggal di dalam Tuhan dan dia mengenal Tuhan, saudara. Tetapi kalau kita tidak memiliki kasih di dalam hidup kita bukan orang yang mengenal Tuhan, saudara. Bahaya loh, saudara, orang yang tidak mengenal Tuhan. Di dalam Hosea itu dikatakan, Hosea pasal yang keempat ayat ke-6 itu mengaku binasa karena tidak mengenal Allah. Tetapi bagi orang yang mengenal Allah, Tuhan itu akan muncul, saudara. Tuhan itu akan hadir seperti fajar. Kita tahu fajar kan matahari ya. Itu selalu pasti kan datangnya, terbitnya selalu pasti. Begitu pula janji Tuhan bagi orang yang mengenal Tuhan, saudara. Jadi dalam kasih kita itu kita bisa menjadi teladan. Kita saling mengasihi antar sesama sehingga ketika orang lain melihat kita, oh, anak-anak pemuda di Bukit Sion saling mengasihi. Hebat sekali Tuhan Yesus itu, sanggup membuat kita saling mengasihi sehingga, saudara, kita tidak terpecah-pecah. Saudara tahu nggak? Kalau kita terpecah-pecah itu, saudara, setan ketawa melihat kita. Dia berhasil melakukan rencananya, menggagalkan rencana Tuhan di dalam hidup saudara-saudara semua, bahkan hidup saya. Kalau saya sibuk berkelahi, kalau saya sibuk memecah belah satu dengan yang lain, mengadu domba satu dengan yang lain, rencana setan berhasil, saudara. Karena setan itu hadiratnya tidak membawa damai sejahtera, tetapi membawa kerusuhan, kebencian. Damai sejahtera itu dicuri daripada kita semua. Tetapi kalau kita punya kasih dalam hidup kita, misalnya kita semua sama-sama manusia tidak luput dari kesalahan, saudara. Nah, kalau misalnya ada orang yang melakukan kesalahan, kita nggak cepat-cepat marah. Sabar dulu, kita berdoa sama Tuhan supaya Tuhan merubah dia. Kita tegur dulu dia baik-baik. Jadi orang tuh nggak merasa sakit hati, saudara, dengan kata-kata kita. Kita punya kasih sama dia sehingga dia merasa dirangkul. Oh, ternyata selama ini dugaanku salah, aku kira aku diabaikan. Ternyata aku juga ikut dirangkul. Mereka mengasihi aku ternyata. Buktinya apa? Kita peduli satu dengan lain. Misalnya ada yang kesusahan, kita bantu. Ada yang sakit, kita jenguk, kita bantu doakan dari sini. Itu salah satu bentuk kasih, saudara. Dan saudara tahu kasih Tuhan yang paling besar adalah mengorbankan nyawanya bagi kita semua di sini, sehingga kita, kalau pada hari ini kita semua bisa melayani di depan mimbar, saudara, itu tuh bukan karena kita mampu, saudara. Itu semua karena Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, tirai bait suci itu terbelah menjadi dua, saudara. Sebelumnya nggak bisa, saudara, kita masuk ke ruang, kalau ini dibilang ruang Maha Kudus, kita nggak bisa masuk, saudara. Yang bisa masuk itu hanya imam, dan itu hanya setahun sekali. Tetapi kita di sini setiap minggu kita bisa melayani Tuhan, kita bisa datang tanpa kita harus mengorbankan korban bakaran. Yang penting kita kasih hati kita ini aja, saudara, sama Tuhan. Itu kita diperbolehkan melayani. Kalau orang zaman dahulu belum bisa, saudara. Gak sembarangan orang bisa masuk ke dalam bait Tuhan, bait Allah, di dalam ruang Maha Kudus. Dan yang boleh mempersembahkan korban bakaran itu hanya imam, dan itu hanya setahun sekali.
Kita bersyukur saudara di sini. Kita bisa setiap minggu datang sama Tuhan tanpa ada hambatan dan rintangan. Orang-orang di Cina itu saudara, saya membaca satu buku judulnya Darah dan Air Mata. Jujur saudara, saya sedih melihatnya. Saya bersyukur karena pada hari saya di tempat ini, saya bisa melayani tanpa saya harus mengorbankan nyawa saya harus mengalami yang namanya sakit. Kalau orang di Cina saudara, ada satu perempuan, dia diperkosa berkali-kali hanya karena dia tidak mau menyangkali Tuhan. Dia disuruh melepaskan kepercayaannya, tapi dia nggak mau saudara. Sampai ada yang disetup, dimasukkan ke dalam septic tank saudara. Mengerikan. Dan kalau kita pada hari ini bisa berkumpul saudara, tanpa kita harus bersembunyi, tanpa kita harus mengendap-endap ke bawah tanah untuk kita membaca selembar Alkitab saudara, itu kita mengucap syukur saudara di sini. Kalau orang-orang di sana parah sih saudara. Kalau saudara membaca buku itu, saudara, saya tidak bisa merasakan bagaimana jadi mereka ya. Tertekannya itu, tapi mereka punya iman yang kuat dan gigih, sehingga tidak mudah bagi mereka untuk melepaskan kepercayaan mereka saudara. Mereka setia. Nah, yang keempat, ini dalam hal kesetiaan saudara. Apa sih setia itu? Setia itu adalah suatu sikap yang dapat dipercaya, baik dalam perkataan atau perbuatan, kepada Tuhan ataupun sesama. Jadi orang yang setia itu berpegang teguh pada janji dan dia punya pendirian. Dia patuh, dia taat, dan dia tetap dalam keputusannya. Misalnya, kita semua di sini memutuskan untuk melayani Tuhan. Kita konsisten, nggak berubah saudara. Kita nggak mundur karena Tuhan tidak berkenan kepada orang yang mengundurkan diri. Kalau kita setia, Tuhan punya janji, punya berkat yang luar biasa yang mau dicurahkan sama kita semua. Jadi ayo saudara, kita sama-sama melayani di sini. Ada yang mau belajar musik, kita sama-sama belajar musik. Jadi nggak kita sendiri yang bisa main musik saudara. Nggak cuma yang berdiri di sini setiap hari melayani hari Minggu, tapi saudara-saudara semua juga. Kalau mau belajar datang ke kita sini semua, mendatangi. Misalnya mendatangi Om Anto, mau bilang, Om saya mau belajar musik, ke kakak ayah atau berbicara sama saya mau belajar musik. Ayo saudara, nggak ada yang melarang saudara. Justru kita di sini akan senang. Karena apa? Saudara punya kesempatan untuk melayani Tuhan. Misalnya yang mau belajar gitar, atau Hana dan Hani kemarin ya, baru masuk, Hana mau belajar drum, Hani mau belajar gitar. Ayo semangat. Jangan mundur saudara. Satu kesempatan ini jangan disia-siakan. Mungkin ini adalah jalan Tuhan untuk membuka pelayanan saudara. Ayo Hana, ayo Hani, melayani aku di depan sini. Kita nggak tahu rencana Tuhan saudara. Siapa yang bisa membaca pikiran Tuhan? Nah, jadi Tuhan mau supaya kita tuh setia, konsisten. Apa yang kita ucapkan, apa yang sudah kita katakan, terutama sama Tuhan saudara. Sama Tuhan jangan berani-berani melanggar janji saudara. Tuhan itu berpegang teguh pada janji-janjinya. Tuhan aja nggak melanggar janji yang diucapkannya, masa kita manusia mau melanggar janji yang sudah kita ucapkan sama Tuhan? Nggak boleh kita sembarang bernasar ya saudara, karena Tuhan itu mengingat itu. Nah, yang terakhir, kita menjadi teladan di dalam kesucian. Ini berbicara tentang penguasaan diri. Penguasaan diri itu tidak hanya lewat perkataan, lewat perasaan, tetapi penguasaan diri yang mengendalikan hawa nafsu dan keinginan daging. Nah, anak-anak muda itu biasanya hawa nafsu dan keinginan dagingnya kuat saudara. Jadi Tuhan mau kita di tempat ini bisa mengendalikan kedagingan kita, bisa mengendalikan hawa nafsu kita, sehingga kita tetap menjaga kesucian kita. Karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus saudara. Tubuh kita ini tempat Roh Tuhan tinggal. Kalau kita rusak tubuh kita ini, kira-kira Tuhan mau hadir gak saudara? Masa Tuhan kita kasih tubuh yang rusak saudara? Bagaimana kita bisa melayani Tuhan kalau tubuh kita rusak? Misalnya kita merokok atau kita pakai narkoba, tubuh kita rusak loh saudara. Orang yang ngobat itu saudara, saya baca tubuhnya itu kan mengalami perubahan fisik ya, dan secara kondisi fisik pun dia sudah gak mampu. Kayak apa kita mau melayani Tuhan dengan kondisi tubuh seperti ini?
Jadi puji Tuhan kalau kita di tempat ini kita masih bisa mengendalikan diri, kita masih punya tubuh yang sehat saudara, kita gunakan untuk melayani Tuhan. Karena hidup ini adalah kesempatan saudara. Jangan disia-siakan saudara, kesempatan itu gak datang 2 kali. Kalau Tuhan panggil kita di sini, ayo kita melayani. Ayo anak-anak muda di Bukit Sion, ayo layani aku, berikan hidupmu sama aku, kata Tuhan. Kita serahkan sama Tuhan saudara. Berkatnya itu luar biasa melimpah saudara. Kita jadi juru bicara Tuhan. Nah, penguasaan diri itu kalau menurut Alkitab, kemampuan mengendalikan pikiran atau kebiasaan yang buruk yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Misalnya penguasaan diri dari emosi nih, suka marah atau tersinggung, kita bisa mengendalikan itu. Kalau soal perkataan yang saya katakan di awal tadi, perkataan yang kotor itu tidak berkenan di hadapan Allah. Perkataan yang tidak membangun, yang membuat orang misalnya tersinggung, itu tidak berkenan di hadapan Allah saudara. Nah, Tuhan mau supaya kita di tempat ini bisa menguasai diri kita. Nah, orang yang tidak bisa mengendalikan diri itu saudara seperti kota yang roboh temboknya. Itu membawa kehancuran saudara bagi diri kita sendiri, bukan bagi orang lain. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Nah, coba kita buka di dalam Titus di pasal 2 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Nah, Titus pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Nah, ini nasihat bagi Tuhan untuk kita supaya kita menguasai diri dalam segala hal, sehingga kita menjadi teladan dalam berbuat baik. Jadi kita bisa mengendalikan emosi kita sabar. Itu salah satu penguasaan diri loh saudara. Menjadi sabar itu gak mudah saudara, karena saya sudah mencoba memang tidak mudah menjadi sabar. Tapi kalau saya mengandalkan kekuatan saya sendiri, saya gak mampu. Gimana caranya supaya bisa sabar? Ada prosesnya saudara, dan kita mengalami proses itu bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kita dimurnikan sama Tuhan. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri sih sege-sege sih saudara. Jadi sabar itu gak gampang saya katakan. Tapi kalau kita mau sama Tuhan, saya gak mau marah Tuhan, padamkan amarah yang ada di dalam hati saya ini sama Tuhan. Itu saudara, rasanya tuh seperti ada angin. Amarah tuh lama-lama surut. Memang gak langsung surut saudara, gak langsung bang hilang gitu, enggak. Tetapi ada prosesnya. Sabar. Di dalam hati ini ada ketenangan, ada damai sejahtera. Tapi kalau kita gak datang sama Tuhan saudara, sampai misalnya kita marah dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam pasti dingin. Iya atau iya itu? Ya kan saudara? Tapi kalau kita sama Tuhan, misalnya kita marah nih, langsung kita cepat-cepat masuk ke dalam kamar. Tuhan Yesus, ambil amarah dalam hati saya, cabut amarah dalam hati saya, rendahkan amarah dalam hati saya, supaya saya peroleh damai sejahtera Tuhan. Itu rasanya ada sesuatu yang terjadi dalam hati kita, rasa amarah itu saudara hilang. Jadi kita gak nyimpan kepahitan saudara, kita gak nyimpan rasa sakit hati. Jadi kita mau kemana-mana itu hidup kita damai sejahtera. Kita menciptakan suasana yang positif. Nah, jadi saudara, baiklah kita anak-anak muda di sini dapat menjadi teladan bagi sekitar kita, dan kita kalau kita bisa jadi teladan saudara, gak ada yang bisa anggap remeh saudara. Samuel aja dihargai saudara sama Imam Eli. Imam Eli tidak meragukan kemampuan Samuel saudara. Ketika Samuel mendengarkan suara Tuhan, apakah Imam Eli tersinggung? Ya ampun, masih muda, mengalahkan saya. Apakah Imam Eli memotong Samuel? Tidak saudara. Apa yang dilakukan Imam Eli? Imam Eli mendengarkan perkataan Samuel, anak 12 tahun saudara, menasihati orang tua. Mungkin umur Imam Eli 50 ke atas atau 70 ke atas. Saya belum mencari lebih lanjut. Tapi jarang saudara ada orang tua yang mau mendengarkan nasihat anak muda. Tetapi Imam Eli mau mendengarkan Samuel yang anak umur 12 tahun. Belum 17 tahun saudara, masih 12 tahun, masih lebih muda lagi daripada Samuel.
sungguh-sungguh kasih hati kita sama Tuhan, ayo saudara, Tuhan mau pakai kita. Jadi jangan mundur saudara. Misalnya ada yang terlanjur, ayo bangkit lagi. Tuhan mau kok menerima kita semua di sini. Yang penting kita sungguh-sungguh saudara. Amin. Untuk firman Tuhan, saya mau ajak saudara berdoa. Kita mau angkat pujian kita, aku mau seperti Yesus. Saya undang saudara semua untuk bangkit berdiri. Kita mau jadi seperti Yesus ya saudara. Biar karakter Tuhan hidup di dalam hati kita dan bisa diterapkan di dalam hidup kita sehari-hari. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Katakan ku mau seperti-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan sekali lagi saudara, bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan kepada kami di tempat ini Tuhan. Biarlah kami Tuhan menjadi teladan bagi orang sekitar kami Tuhan Yesus. Tuhan, berikan Roh-Mu kepada anak-anak-Mu di Bukit Sion ini Tuhan, sehingga mereka punya api Tuhan yang membara Tuhan Yesus untuk mencari Tuhan, supaya mereka sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan saat ini Tuhan, biarlah mereka menjadi teladan Tuhan Yesus bagi orang-orang sekitarnya Tuhan.
Dan biarlah Tuhan Engkau membentuk anak-anak mudamu di tempat ini Tuhan Yesus. Engkau mengurapi anak-anak mudamu di tempat ini Tuhan, supaya kami Tuhan bertambah-tambah di dalam Tuhan. Dan kami tidak mundur Tuhan, tetapi kami setia Tuhan Yesus. Karena satu yang kami mau Tuhan, kami mau menjadi seperti Engkau Tuhan Yesus. Kami mau meneladani karakter Tuhan, kami mau meneladani sifat-sifat yang Tuhan berikan kepada kami saat ini Tuhan. Saat ini Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi berkat Tuhan, dan hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah kumpulkan kami di tempat ini. Dan kami mengucap syukur Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya persilakan duduk. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Kakak Agus. Ya, kita akan mendengarkan firman pada malam hari ini. Kita sama-sama dengarkan. Untuk iuran 10.000 bisa langsung ke Kakak Olga, kemudian jadwal bisa dilihat di dalam grup. Nanti yang bertugas bisa dilihat di dalam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita akan berdoa pulang. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kembali kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur Bapa, Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Dan kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kehidupan setiap kami, para anak-anak muda-Mu, anak-anak remaja-Mu di tempat ini. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kami. Engkau menyertai kami, Engkau melibatkan kami di tempat tujuan kami masing-masing, dan kami percaya Engkau memelihara kami sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terpuji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kau memberkati kami senantiasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami akhiri ibadah kami pada malam hari ini. Haleluya, amin. Selamat pulang, selamat